Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Alfa Kumaritsa dari kelas 11 MIPA 3 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang wasiat. Materinya yaitu ada pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun wasiat, ketentuan khusus, batalnya wasiat, sunnah wasiat, kemudian hikmah wasiat, dan contoh wasiat. Yang pertama yaitu pengertiannya. Dalam istilah syara, wasiat adalah pernyataan seseorang bahwa ia memberikan hartanya baik berupa barang, piutang maupun manfaat harta miliknya kepada orang lain sesudah ia meninggal dunia. Misalnya, seseorang berwasiat memberikan sebagian hartanya atau mewakafkan sesuatu kepada seseorang atau meminta seseorang melakukan sesuatu terhadap hartanya. Yang kedua, ada dasar hukum. Dasar hukum yang pertama yaitu firman Allah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum iza hadaraha ahdakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat di atas menjelaskan bahwa wasiat disyariatkan oleh Al-Quran. Dalam ayat tersebut dianjurkan bahwa berwasiat hendaklah diberikan kepada kedua orang tua terlebih dahulu, keluarga dekat, sanak saudaranya, dan para sahabatnya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada sunnah Rasulullah yang berbunyi, tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan sampai 2 malam, melainkan hendaklah wasiatnya tertulis di sisi kepalanya. Yang ketiga ada rukun wasiat. Rukun wasiat yang pertama adalah ada orang yang berwasiat. Orang yang berwasiat harus seorang mukallaf, berakal sehat, balik, dan mumayyiz. Anak yang berumur 10 tahun penuh diperbolehkan sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Tentu saja pemberian wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain. Yang kedua ada penerima wasiat. Penerima wasiat bukanlah seorang ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang zimmi boleh berwasiat sesama zimmi, juga untuk seorang muslim. Yang ketiga, syarat bagi penerima wasiat adalah beragama Islam, sudah dewasa, orang yang berakal, orang yang merdeka, amanah, dan cakap menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang memberikan wasiat. Mengingat wasiat adalah sebuah penyerahan tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain setelah meninggal dunia, maka disyaratkan penerima wasiat hendaklah benar-benar dapat menjaga wasiat itu sebaik-baiknya. Yang ketiga, ada barang yang diwasiatkan. Barang yang diwasiatkan harus dapat berpindah kepemilikannya dari seseorang kepada orang lain, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak dapat dimiliki, seperti burung yang sedang terbang, atau seperti minuman keras. Yang keempat, ada kalimat wasiat. Sebanyak-banyaknya kalimat wasiat adalah kalimat yang dapat dipahami sebagai wasiat. Kalimat wasiat dapat dibuat sendiri oleh pemberi wasiat, boleh juga dituliskan atau dibuatkan orang lain dengan sepengetahuan atau izin pemberi wasiat. Yang keempat ada ketentuan khusus. Nah, sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari keseluruhan harta, tidak boleh lebih, kecuali diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Ketentuan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak. Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Wasiat tidak sah apabila ditujukan kepada ahli waris, kecuali atas ridho ahli waris yang lain sesudah yang memberi wasiat meninggal. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Lalu, dalam pelaksanaan wasiat, hendaklah disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang adil dan jujur.
Hal tersebut dapat terjamin kebenaran wasiat di kemudian nanti. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Dan ada yang kelima, batalnya wasiat. Batalnya wasiat itu dari 3, yaitu yang pertama, orang yang berwasiat itu menderita penyakit jiwa parah yang mengantarkannya pada kematian. Yang kedua, orang yang diberi wasiat meninggal sebelum pemberi wasiat memberikan wasiatnya. Dan yang ketiga, barang tertentu yang akan diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh penerima wasiat. Yang keenam, ada sunnah wasiat. Wasiat itu disunahkan ditunjukkan kepada siapa dan tujuannya harus jelas. Seperti ditunjukkan untuk kepentingan kebajikan, diberikan kepada bukan ahli waris, tetapi ke kerabat karib, diserahkan kepada orang-orang miskin, diberikan kepada ahli ibadah dan soleh. Yang ketujuh, ada wasiat haram. Yang mengharamkan wasiat itu ada 5. Yang pertama, merugikan ahli waris, seperti memberikan semua harta kepada orang lain selain ahli waris atau tanpa persetujuan ahli waris. Yang kedua, memberikan wasiat kepada ahli maksiat, tentu tidak boleh. Yang ketiga, memberikan harta yang secara syarak diharamkan, seperti khamar. Yang keempat, diharamkan mewasiatkan untuk membangun tempat beribadah selain agama Islam. Yang kelima, mewasiatkan membangun tempat-tempat hiburan. Yang keempat, ada hikmah wasiat. Wasiat bukan sekedar membagikan harta kekayaan kepada orang lain dengan sia-sia, melainkan terdapat berbagai kebajikan dan pertolongan bagi manusia lain. Wasiat disyariatkan diberikan kepada orang yang bukan ahli waris, dimaksudkan agar harta waris tersebut dapat membantu orang lain dalam memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, ada contoh wasiat. Contoh wasiat ada 2. Yang pertama, tentang urusan harta. Sebelum meninggal dunia, seseorang muslim hendaknya membuat wasiat harta. Wasiat tersebut boleh dalam bentuk tulisan dan yang dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan oleh sanak saudara atau pihak berwenang seperti notaris. Yang kedua, tentang urusan bukan harta. Contohnya, seperti orang tua yang sebelum meninggal dunia boleh memberikan wasiat kepada anaknya, baik melalui tulisan atau melalui secara lisan, seperti contoh, saya berwasiat kepada anak saya bernama Fulan agar selalu membersihkan kuburan saya setelah saya meninggal dunia. Apabila wasiat tersebut ditulis di atas kertas dan dimasukkan ke dalam amplop, wasiat ini tidak boleh dibuka hingga yang memberi wasiat meninggal dunia. Sekian dari saya tentang pengertian wasiat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.